Salam sejahtera umat-umat Tuhan yang diberkati olehnya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran ke-9 dari diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Apa kabar semuanya? Senang sekali kita bisa bertemu dan selalu diramaikan oleh komen dan juga pendapat dari para pemirsa sekalian. Di pelajaran ke-9 ini ada beberapa salam yang ingin saya sampaikan. Yang pertama dari Gereja Radu Laut, Kota Marudu di Sabah, Jemaat Kitagas, Tamparuli di Sabah, Jemaat Loma Linda di California, Cabang Sekolah Sabat Lindukaan, Kota Marudu di Sabah, Gereja Kampung Dudar, Kota Belut di Sabah, dan juga Jemaat Da'a Timur, Palu, Sulawesi Tengah. Terima kasih untuk salamnya, dan saya mau memperkenalkan kedua narasumber sambil juga menanggapi salam yang sudah masuk. Yang pertama ada Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Roni Panambunan, Direktur Komunikasi Conference Jakarta, Lokal Conference dan sekitar. Shalom Bapak Pendeta sekalian. Terima Shalom. kasih sudah hadir kembali di pelajaran yang ke-9 ini. Sudah hampir akhir tahun gitu ya. Bagaimana kabarnya dan menanggapi salam-salam yang telah masuk dari pemirsa? Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu. Salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kami sangat terberkati ketika para pemirsa menyampaikan salam kepada kami. Itu artinya bahwa spirit dan juga passion melayani dan keingintahuan akan firman Tuhan itu besar. Dan salah satu nasihat pena inspirasi mengatakan bahwa hidup dengan Tuhan, belajar firman-Nya merupakan salah satu media agar kita dapat terus berhubungan dengan Tuhan kita. Salam sejahtera, semoga Anda dan jemaat serta keluarga diberkati dimanapun Anda berada. Amin. Amin, terima kasih. Bagaimana dengan Pendeta Roni Panambunan? Katanya banyak pemirsa yang merasa dibantu ketika memimpin diskusi di UKSS masing-masing. Silakan Pendeta. Ya, puji Tuhan, kita tentunya sangat bersyukur pada Tuhan bila mana diskusi yang kami lakukan saat ini membantu para guru sekolah sabat, para pelajar Alkitab, dan juga anggota-anggota. Biarlah ini semakin memotivasi kita untuk terus belajar firman Tuhan, untuk rajin membuka lembaran-lembaran suci, sehingga kita bisa memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih untuk tanggapan dan responnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pendeta. Sebelum kita memulai ayat inti dari pelajaran ke-9 dengan judul bagian-bagian yang bertentangan, terdapat di dalam Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Untuk memulai, saya minta kesediaan Pendeta Panambunan untuk tolong berdoa bagi kita. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, hati kami dipenuhi dengan sukacita ketika kami akan membuka lembaran-lembaran suci dari firman Tuhan. Melalui diskusi, pembahasan sekolah sabat yang akan kami lakukan saat ini, kami berdoa, kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami dan juga semua pendengar, pelajar firman Tuhan yang mendengarkan pembahasan ini. Dan biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, hadir bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Pelajaran ke-9 kembali dengan judul bagian-bagian yang bertentangan. Kita akan mendiskusikan bagaimana kita menyikapi dan meluruskan ajaran ataupun keyakinan orang lain yang berbeda mengenai kematian dan juga kebakaan alami jiwa. Dan juga kita mau melihat sebelumnya bagaimana kita dapat memperkuat keyakinan kita sendiri sebelum kita menanggapi pertanyaan ataupun sanggahan dari orang tersebut dan bagaimana kita menjawabnya dengan ramah karena kita terus mau meneladani bagaimana Kristus menanggapi orang-orang saat itu dengan berbagai keyakinannya.
Ini menarik sekali dengan topik bagian-bagian yang bertentangan, tentu akan ada topik-topik sulit di pembahasan selama 1 minggu ini. Tapi kita bersyukur ada Bapak-Bapak Pendeta yang telah hadir untuk memimpin kita dalam diskusi ini. Sebelum kita ke hari Minggu, saya mau ke pertanyaan pertama di hari Jumat, Pendeta Roni Pandabunan. Katanya sebelum kita mempelajari lebih dalam, ada pentingnya kita mengingat kembali sifat manusia pada awalnya. Alias kita kembali ke rumus gitu ya. Nafas ditambah dengan tanah sama dengan apa, lalu ketika mati apa yang terjadi, apa yang terpisah gitu. Pendeta Roni Pandabunan, boleh mulai kita dari situ dulu? Oke, terima kasih Evi. Ya, memang kita harus memahami keadaan kita sebagai manusia yang rumusannya adalah debu tanah ditambah nafas hidup, maka jadilah jiwa yang hidup atau makhluk hidup atau manusia, karena jiwa sama dengan manusia seutuhnya. Jadi kalau salah satu unsur itu yang tadi debu tanah, nafas hidup hilang, maka jiwa atau manusia itu pun lenyap. Ya. Jadi itulah keadaan kita sebagai manusia. Dan sebelum kita memang mempelajari lebih dalam sehubungan dengan bagian-bagian yang bertentangan, itu ada tanda tanya, ya, apakah itu benar-benar bertentangan atau sesungguhnya tidak bertentangan. Nah, yang perlu kita pahami adalah kondisi manusia ketika seseorang mati. Tentu ini sesuatu yang paling mendasar. Dan kita sudah dapat jawabannya di dalam firman Tuhan, Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Kalau kita lihat, saya ingin bacakan ini sebagai bagian yang penting dari pelajaran kita dan kondisi kita yang sesungguhnya. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Jadi mungkin situ aja, kalau mau dibaca selanjutnya boleh dilihat. Tapi inilah kondisinya. Kita, manusia yang hidup, maka kita tahu bahwa kita akan mati. Tetapi yang sudah mati tidak tahu apa-apa. Inilah basic dari semua yang akan kita pelajari selanjutnya. Terima kasih, Evi. Terima kasih Pendeta sudah mengobservasi ada tanda tanya di dalam judul kita. Jadi mari kita jangan takut bertanya gitu ya. Dan juga mengkaji ulang apa sih yang sebenarnya Tuhan Yesus ataupun tokoh-tokoh yang menuliskan itu maksudkan. Dan juga terima kasih sudah mengulangi bahwa penting mengingat sifat manusia, baru kita juga mempelajari orang mati tidak tahu apa-apa, jadi tidak ada kesadaran. Dan juga yang ketiga yang perlu kita ingat kembali, bahwa surga itu ada setelah kedatangan Yesus. Itu yang kita sudah pelajari ya selama 8 minggu terakhir. Dan kebangkitan orang mati yang setia juga ada setelah Yesus datang. Atau berhubungan ya dengan peristiwa tersebut. Kita lanjut ke hari Minggu dengan topik orang kaya dan Lazarus. Sudah pernah kita singgung sebelumnya, tapi sekarang kita akan memasukinya dengan lebih dalam lagi. Jadi di sini ada perdebatan antara beberapa cendekiawan Alkitab gitu ya, bahwa satu mengatakan ini cerita harafiah, literal, emang begitu adanya, atau yang kedua menganggap ini adalah sebuah perumpamaan yang kita yakini adalah perumpamaan gitu ya. Jadi boleh Pendeta Sony Situmorang masuk ke dalam situ, mengapa cerita ini sebenarnya perumpamaan, bukan harafiah. Baik, orang kaya dan Lazarus. Bagi para pembaca Alkitab, nama Lazarus merupakan satu nama yang sangat terkenal, yang sangat dekat dengan Yesus. Dan banyak juga orang berpikir bahwa Lazarus tersebut adalah Lazarus itu. Namun perlu kita garis bawahi bahwa ini merupakan satu perumpamaan yang ditulis oleh Lukas. Dan kalau saudara cek, maka ini tidak terdapat dalam buku Injil manapun, ya, termasuk Matius atau Markus ataupun Yohanes. Kenapa? Karena Lukas merupakan seorang penulis yang mempunyai audiens atau readers khusus. Nanti saudara akan cek siapa readers atau pembacanya. Itu sebabnya ketika Lukas menulis ini, maka ini lebih banyak ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi ya, non-Yahudi. Sehingga dikonseplah hal ini. Kenapa sampai ini dibuat? Karena banyak orang non-Yahudi yang mempunyai anggapan bahwa jiwa itu mortal, abadi. Ada juga orang non-Yahudi yang beranggapan bahwa sesudah kematian orang itu tidak kembali ke yang empunya. Sehingga adalah kontradiktif di antara para, saya ingin katakan di antara mereka. Sehingga
Lukas menulis ketika Yesus menceritakan apa yang Yesus maksudkan. Nah, ketika bertanya mengenai apa artinya, maka mungkin Ivy boleh baca paragraf terakhir. 1, 2, 3, 4, paragraf 5. Silakan Ivy. Perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus menunjukkan kontras yang tajam antara orang kaya yang berpakaian bagus dan seorang pengemis bernama Lazarus yang penuh luka. Kisah tersebut mengajarkan bahwa, pertama, status dan pengakuan sosial di masa sekarang bukanlah kriteria untuk pahala di masa depan. Dan yang kedua, nasib abadi setiap orang ditentukan di kehidupan ini dan tidak dapat dibalikkan di akhirat. Intinya adalah bahwa pada dasarnya semuanya manusia ketika mati apa? Sama. Tadi telah dibuka apa ya? Debu tanah, tambah nafas hidup atau ruah atau numa, sama dengan apa tadi Pastor Roni katakan apa? Itulah nepes, jiwa yang hidup ya. Itu harus diingat itu. Debu tanah tambah ruah. Debu tanah ini sebenarnya nama itu Adam. Adam ini apa? The red earth, apa? Tanah merah, arti nama Adam. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Greka itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani itu artinya apa? Man, manusia. Manusia itu man. Jadi itu arti debu tanah tambah nepes sama dengan jiwa yang hidup. Dan setelah mati, dengan jelas dikatakan mereka akan kembali kepada yang empunya. Ini ruahnya atau numanya ya, akan kembali kepada yang empunya. Sehingga ketika Ivy mengatakan tadi di mana kontradiksinya di sini, itu sebabnya akhirnya para pelajar di mana Lukas menunjukkan kitab ini ditulis akhirnya mengerti bahwa tidak ada apa immortality ya, setelah mati ada kehidupan yang lain. Bahkan di paragraf 2 dikatakan bagaimana mungkin kalau seperti itu, kalau halnya seperti itu, maka seorang ibu akan sedih melihat apa? Anaknya yang tidak bahagia di dunia. Jadi dia sedih di alam lain. Intinya mengarah ke situ bahwa setiap orang nasibnya sama dan bagaimana hidupnya nanti di kebangkitan pertama ditentukan oleh hubungannya dengan siapa? Kristus. Itu saya sederhanakan ya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta sudah mau ngajak kita melihat konteks pendengar dari Lukas gitu ya, dan juga cara menulis Lukas. Jadi kira-kira kita bisa simpulkan apakah itu perumpamaan ataupun hal yang harafiah. Nah, di akhir dari kisah Lazarus dan orang kaya ini, Yesus berkata Pendeta di Lukas 16 ayat 31 ya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saya mendapati ada tips di sini ketika kita menemui sesuatu hal yang sepertinya bertentangan, ada baiknya kita melihat Alkitab secara keseluruhan gitu ya, apa yang Nabi Musa katakan, apa yang ini katakan. Jadi Pendeta, bagaimana cara kita membandingkan teks dengan teks gitu ya, yang biasanya para cendekiawan, para sekolah kalau belajar Alkitab kan begitu ya, melihat ada suatu cerita yang membingungkan di Lukas, akhirnya cari referensi di bagian lain. Bagaimana hal ini menekankan bahwa otoritas Alkitab itu tetap benar secara keseluruhan, dan tolong tanggapi juga Pendeta ini nomor 3 di hari Jumat, bagaimana ini membantu kita melindungi dari kekerasan hati gitu. Maksudnya kalau Alkitab secara keseluruhan yang sudah mengatakan, Nabi Musa yang mengatakan, itu harusnya melindungi kita dari bebal gitu ya Pendeta terhadap kebenaran Alkitab. Boleh Pendeta Panambun dan tanggapi. Oke. Terima kasih banyak. Jadi memang mempelajari Alkitab itu harus melihat kisah seutuhnya. Ya. Ada satu istilah yang tentu semua orang Kristen tahu yang namanya sola scriptura. Biarkan Alkitab itu menginterpretasi dirinya sendiri. Jadi bisa dengan membandingkan ayat dengan ayat, pasal dengan pasal, kemudian lebih luas lagi ke buku. Jadi kalau misalnya kita belajar begini, tadi sudah dibilang Ivy, tulisan Musa misalnya. Ketika Musa disebutkan di dalam pelajaran kita, maka kita akan cari referensi tentang Musa. Apakah Musa pernah berkata demikian? Maka kita akan ke Alkitab Perjanjian Lama. Nah, yang kita sedang pelajari ini kan konteksnya adalah Perjanjian Baru. Jadi beberapa ayat ataupun bagian dalam Alkitab yang seringkali digunakan, dikutip tidak sesuai dengan maksud penulisan atau konteks dari pembahasan ayat itu.
Nah, salah satunya misalnya tentang orang kaya dan Lazarus ini. Pertanyaan yang sebenarnya sebetulnya adalah apakah ini perumpamaan atau hurufiah? Tadi Ivy sudah tanyakan, Pendeta Situmorang sudah menjawab. Tapi saya mau menambahkan sedikit supaya kita juga jangan berpatokan, oh ini adalah hurufiah, ini adalah kenyataan. Sehingga karena kita sudah mendapat pengajaran bahwa ini kenyataan, kita tidak akan berubah dengan pemahaman kita yang keliru tentang firman Tuhan. Kalau kita lihat Lukas 15 ayat 1 sampai 3, khususnya di ayat 3, di situ dikatakan lalu ia, maksudnya Yesus, mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi di pasal sebelumnya Lukas 16 berbicara tentang, kita lihat tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Tapi sebelumnya ada setia dalam perkara kecil di pasal 16, kemudian ada tentang bendahara yang tidak jujur. Nah, di pasal 15 sudah disebutkan bahwa ini adalah perumpamaan. Masuk ke pasal 16, kalau di Alkitab kita, judulnya adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Meskipun tidak disebutkan ini perumpamaan, tetapi karena di pasal 15 ini sudah disebutkan perumpamaan, maka orang kaya dan Lazarus yang miskin itu bukanlah hurufiah, tetapi perumpamaan. Jadi ini sangat penting untuk kita pelajari. Nah, kalau ini adalah perumpamaan, maka kita dapati bahwa cerita tentang orang kaya dan Lazarus ini bukan untuk menjelaskan kenyataan, tetapi ini sedang mengajarkan sesuatu. Ini yang penting. Ya, jadi dengan memahami ini akan melindungi kita supaya kita mau membuka hati, wawasan dan pikiran kita untuk melihat, oh ini sesungguhnya teks Alkitab ini, cerita tentang orang kaya dan Lazarus bukanlah sesuatu yang hurufiah, tetapi sedang mengajarkan kepada kita tentang rencana keselamatan. Demikian, Alfi. Terima kasih. Terima kasih Pendeta, sudah sangat jelas sekali. Jadi dari hari Minggu mengenai pertentangan ini perumpamaan atau harfiah tadi yang Pendeta katakan, kita ke hari Senin. Judulnya hari ini bersama dengan aku di Firdaus. Ada satu pertentangan terjemahan, kurang lebih gitu ya. Bagaimana menerjemahkan ayat ini dengan baik dan benar supaya sesuai dengan kebenaran Alkitab secara seluruhnya. Pendeta Sony Situmorang boleh bawa kita ke sini. Apa yang menjadi pertentangan gitu ya, bahwa wah berarti kalau habis mati langsung ke surga dong gitu ya. Tuhan katakan itu kepada penjahat di sebelahnya. Boleh Pendeta tanggapi? Baik, terima kasih Ivy. Hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini merupakan satu kalimat pengharapan ya, saya bilang kalimat pengharapan. Namun Lukas sebagai seorang scholar ya, saya ingin katakan scholar, salah seorang murid Yesus yang mempunyai pendidikan adalah siapa? Lukas ya, seorang dokter. Dan Lukas ini juga kalau saudara ingat dia menulis apa? Buku Kisah Para Rasul ya. Makanya temanya mirip saudara, temanya mirip. Dan baik Kisah Para Rasul maupun di Lukas, kalau saudara baca pembukaan maka dikatakan apa? Kepada Theophilus, seorang yang terhormat, saya tidak tahu siapa, tapi seorang bangsawan yang terhormat, teman Kristus, siapapun itu. Nah, ketika ada kontradiksi bersama dengan ini yang berhubungan dengan konsep kematian. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, kita harus mengingat bahwa pelajaran pekan ini berhubungan dengan adanya pendapat bahwa setelah mati itu orang ada yang langsung ke surga, ada yang masih di purgatori, ada yang bagaimana. Dan seringkali kita lihat di mana? Di koran ya, di koran apa? Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga. Masih ingat sering lihat ya? Nah, atau berada di sisi diribaan Bapa di surga. Nah, kalimat seperti itulah yang mungkin dibantah di sini. Nah, hari ini engkau bersama dengan aku tahun Firdaus Allah. Bagaimana sebenarnya penerjemahannya? Coba Afi mungkin baca paragraf pertama, ayat bagian B dari hampir semua. Okay. Hampir semua versi Alkitab dengan sedikit pengecualian menerjemahkan teks ini dengan cara yang sama, memberikan kesan bahwa pada hari Kristus mati, Kristus dan pencuri akan bersama-sama di Firdaus. Ini seharusnya tidak mengejutkan kita, karena terjemahan-terjemahan itu dibuat oleh para sarjana Alkitab yang percaya pada dogma keabadian jiwa yang alami. Tetapi apakah ini teks terjemahan yang terbaik?
Oke, terima kasih. Doktrin Alkitab mengatakan bahwa kapan seseorang itu akan dibangkitkan dan sampai ke surga. Semua kita ketahui pada hari kedatangan Yesus kedua, yang kedua kali, ya. Jadi itu apa? Itu yang dikatakan. Lalu yang kedua, asumsi bahwa Kristus dan pencuri salib itu pergi pada hari yang sama, itu sangat bertentangan dengan kata-kata siapa? Yesus. Ingat ketika Lazarus mati, kemudian Yesus berbicara dengan Maria Magdalena sama Marta, apa dikatakan? Dia akan bangkit. Lalu Maria mengatakan, iya kami tahu dia akan bangkit pada hari Tuhan. Nah, dari kedua itu kita bisa simpulkan bahwa ini merupakan satu hal yang bertentangan dengan doktrin itu. Kalau kita yakini, kita percaya bahwa pada hari itu Yesus orang penjahat di sebelah kanan Yesus ada di sorga. Jadi bagaimana? Ivy baca paragraf terakhir, Ivy. Jadi, bacaan paling dasar dari Lukas 23:43 adalah, Aku berkata kepadamu hari ini, kamu akan bersamaku di Firdaus. Dalam hal ini, ungkapan idiomatik aku berkata kepadamu hari ini menekankan hubungan dan kesungguhan pernyataan kamu akan bersamaku di Firdaus. Singkatnya, Yesus menjanjikan pencuri itu saat itu juga bahwa dia akan diselamatkan. Di awal saya katakan ini kalimat pengharapan. Artinya apa? Ada harapan yang pasti ketika di last minute dalam doktrin gereja Advent dia bertobat dan Yesus memberikan pengampunan dan dia memberikan kasih karunia, maka dia mempunyai harapan untuk apa? Untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tapi apa? Bukan setelah dia mati langsung ke surga, tapi dia tetap mati, rohnya kembali ke punya, dan, nah ini intinya, dan ketika Yesus datang, apa katanya pelajaran 2 minggu lalu, Ivy Pasaroni, orang yang pertama dibangkitkan, orang-orang yang masih dalam Tuhan akan pertama dibangkitkan, setelah itu baru kita yang hidup akan bersama-sama diangkat ke surga. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, menarik sekali ya bagaimana hal penerjemahan dan juga penempatan koma itu bisa mengubah arti sepenuhnya begitu ya. Jadi tadi tips yang kita pelajari adalah kalau ada satu hal yang kita tidak mengerti, boleh cari versi cerita lainnya di buku terjemahan yang lain atau di kitab yang lain gitu kan. Injil ada 4 misalnya ya, kita bisa cari di Yohanes, cari di Matius, cari di Markus untuk menjelaskan lebih mengenai yang versi ada di Lukas ini. Nah, Pendeta Roni Panambunan tadi sudah menekankan bahwa di setiap cerita itu sebenarnya ada pesan yang mau disampaikan yang merupakan inti ya Pendeta, walaupun ceritanya mungkin bisa berbelok-belok seperti bagaimana. Dan di cerita ini intinya adalah janji keselamatan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada si pencuri itu. Nah, bagaimana dengan kita? Ini pertanyaan di bawah hari Senin ya Pendeta. Bagaimana ini applicable kepada kita? Bagaimana ini relevan? Karena ada orang yang beranggapan, oh berarti keselamatan itu oleh iman saja gitu ya, tidak perlu berbuat. Kalau kita meminta, Tuhan selamatkan kok gitu. Pencuri aja dikasih kesempatan last minute gitu ya Pendeta. Bagaimana Pendeta menanggapi pesan yang tersirat gitu ya mengenai keselamatan hanya oleh iman? Silakan Pendeta. Ya, terima kasih. Jadi memang melihat dari pertanyaan ini kita bisa menemukan bahwa pencuri yang kita sebutkan itu pun di dalam Lukas pasal 23 ayat 42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ya, kita tidak tahu bagaimana kehidupan dari orang ini sebelumnya. Apakah dia pernah mendengar tentang Yesus? Apakah dia pernah mengikuti Yesus ketika Yesus sedang berkhotbah? Kita tidak tahu. Yang kita tahu bahwa dia adalah seorang penjahat, tetapi disalib dia kemudian memiliki keyakinan atau iman di dalam Yesus. Dia memang tidak punya kesempatan yang banyak, tapi dia gunakan kesempatan yang sedikit itu untuk bersama dengan Yesus. Kalau kita sekarang ini, kita punya kesempatan untuk menurut, untuk melakukan seperti apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Mari kita gunakan dengan baik. Mungkin saya punya keyakinan kalau dia diberi kesempatan untuk hidup lagi, mungkin dia akan menjadi seorang penginjil. Dia akan datang kepada keluarganya, kemudian dia katakan, saya berubah karena seseorang yang ada di salib mengubah saya. Tapi karena dia tidak punya kesempatan itu, ya tentu Tuhan memperhitungkan apa yang dia telah imannya kepada Tuhan ketika dia berada di salib. Jadi kita yang hidup,
yang punya banyak kesempatan, gunakan kesempatan itu untuk bukan hanya percaya, tetapi juga menurut, melakukan, bahkan pergi untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Ya, Demikian. terima kasih. Jadi disitulah relevansinya bagi kehidupan kita sekarang. Jadi jangan cuma diambil ayatnya itu aja pendeta ya, menjadi excuse gitu ya, nanti saja bertobatnya misalnya seperti itu. Kita lanjut pemirsa ke hari Selasa dengan judul Pergi dan Tinggal Bersama Kristus. Kembali lagi dengan topik, jadi kemana manusia ataupun nafas hidup itu setelah mati? Apakah langsung bersama dengan Tuhan di Firdaus seperti hari Senin, atau seperti di hari Selasa? Paulus sepertinya menyiratkan bahwa setelah mati kita langsung bersama Kristus saat itu juga. Jadi Pendeta Sony Situmorang boleh tolong bawa kalimat yang membingungkan dari Filipi 1 ayat 23 dan 1 Tesalonika 4 ayat 17. Oke, ketika Paulus menyiratkan keinginan untuk pergi dan tinggal bersama Kristus di Filipi 1 ayat 23, mungkin Ivy bisa baca. Filipi 1 ayat 23, bisa dibaca, Ivy? Ya, Filipi 1 ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Nah, ya, aku didesak. Ini sudah harus ingat para pemirsa di rumah bahwa Paulus menyatakan ini ketika dia masih ada di dalam penjara. Ya. Ketika dia sudah apa? Sudah merasakan segala sesuatu yang berat. Bahkan pelajaran sekolah sahabat 3 sahabat lalu, berapa sahabat lalu ya, yang mengatakan bahwa dia menyaksikan bagaimana semua penderitaan telah dialaminya. Namun, ekspresi kalimat pergi dan tinggal bersama dengan Kristus ini merupakan kalimat iman. Iman, pisteo, pistis dalam bahasa Greka, Numa dalam bahasa Ibrani. Artinya apa? Dia mempunyai pengharapan yang luar biasa. Dan tentunya para pemirsa, apakah Paulus menyiratkan bahwa setelah kematian jiwanya akan pergi untuk hidup secara sama-sama Kristus? Ingat, sama sekali tidak. Coba Ivy baca paragraf ketiga, mulai dari apakah dia menyiratkan. Ya, apakah dia menyiratkan bahwa setelah kematian jiwanya akan pergi untuk hidup secara sadar bersama Kristus? Sama sekali tidak. Dalam ayat ini, Paulus mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan keberadaan yang bermasalah saat ini dan tinggal bersama Kristus, tanpa mengacu pada selang waktu apapun yang mungkin terjadi di antara kedua peristiwa itu. Ayat ini tidak mengajarkan bahwa Paulus mengharapkan untuk pergi ke surga pada saat kematian. Dia sangat jelas bahwa dia tidak akan menerima upahnya sampai kedatangan Yesus kedua kali. Ya, setelah kalimat pada kedua kali ada 2 Timotius 4 ayat 8. Itu jelas. Saudara bisa baca di sana nanti. Jadi kepada para pemirsa, pimpin sekolah sahabat, tolong di garis bawah ini, supaya ketika saudara menyampaikan itu di UKSS masing-masing, kita bisa melihat ini. Kenapa? Hal yang sama dengan itu masih ingat Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini merupakan ekspresi iman. Bahkan di dalam buku Roma 14 ayat 8 dikatakan apa? Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sangat-sangat jelas. Ekspresi Paulus mengatakan bahwa apa? Dia mempunyai iman yang kuat dan percaya, meyakini bahwa setelah kematian, kita mati dalam Kristus, ada satu pengharapan. Ketika sedang pada kali yang kedua, nanti itu mungkin Pastor yang tambahin di bagian bawah, maka kita akan dibangkitkan, dan ada kalimat di paragraf terakhir, mahkota kebenaran akan diterima pada katakan yang kedua. Jadi intinya Paulus tidak sedang berretorika, enggak. Tapi Paulus menyatakan apa adanya bahwa imannya mengatakan apa? Bahwa dia akan menerima upah setelah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahkan kalaupun dia harus mati dalam Kristus, itu merupakan apa? Keuntungan baginya karena dia mati dalam Kristus. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih. Yes, terima kasih Pendeta, sudah sangat jelas sekali. Jadi sepertinya di sini yang menjadi kendala adalah masalah timing atau penentuan waktu ya Pendeta Roni Panambunan. Oleh karena itu di pertanyaan keempat hari Jumat, di situ dikatakan bagaimana apa yang bisa membantu kita dalam hal menentukan timing gitu. Apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu kita perhatikan. Karena sepertinya di Yohanes 5 ayat 29 saja, itu kesannya ada dua peristiwa yang karena dalam satu kalimat, jadi kesannya terjadi di waktu yang sama gitu. Padahal kita tahu kalau belajar di bagian Alkitab yang lain tentang
kebangkitan penghukuman dan juga kebangkitan hidup itu jaraknya 1000 tahun gitu ya. Jadi bagaimana kita belajar menentukan timing supaya tidak salah kaprah? Silakan pendeta. Ya, sebelum kita ke timing ya, saya Ya. memang melihat apa yang terjadi di pernyataan Paulus ini dalam Filipi 1 ayat 23. Kalau kita baca dari ayat 22 sampai 24, kita akan temukan Paulus dihadapkan pada pilihan, ya. Dia terkesan agak ragu, apakah lebih baik hidup dan bekerja demi gereja atau mati dan bersama dengan Yesus. Tapi sebetulnya apa yang dinyatakan Paulus ini hendak mengajarkan kepada kita satu hal, bahwa orang-orang kudus, kita bila mana tetap setia kepada Tuhan, kita percaya kepada Yesus, kita akan tidur sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kenapa? Karena memang Paulus mengajarkan itu. Sehingga perkataan Paulus itu tidak bertentangan. Jadi pada saat Paulus mengatakan mati lalu bersama dengan Yesus, itu Paulus sedang tidak mengajarkan kepada kita bahwa ketika seorang meninggal maka dia langsung bersama dengan Yesus di sorga. Tidak demikian. Tapi justru Paulus mengajarkan kepada kita, begitu kita mati, kita bersama dengan Yesus sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan itu Paulus sebutkan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 15, dan juga 2 Timotius 4 ayat 8 tentang menerima mahkota tadi yang sudah disebutkan. Jadi hal yang paling penting memang yang harus kita lakukan sekarang ini adalah bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan, dan kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita mati, kita bersama dengan Tuhan, dan pada waktu Tuhan datang kita akan dibangkitkan. Dan saat kita mati sampai kedatangan Tuhan, itu hanya seperti kita tidur kemudian bangun. Jadi tidak ada perhitungan waktu di situ. Gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi masalah timing itu tergantung iman kita gitu ya pendeta ya. Nggak perlu dipersulit berapa hari, berapa tahun gitu. Tapi kalau kita imani kita akan bangkit, pasti suatu saat akan bangkit. Dan terima kasih pendeta sudah menekankan bahwa di dalam kisah ini bukan berarti Paulus ingin mati aja gitu ya, biar nggak menderita di dunia, tapi dia menekankan akan imannya. Mau mati atau hidup, dia yakin suatu saat dia akan dibangkitkan dan bersama dengan Kristus gitu ya. Makanya sambil hidup dan kesempatan yang pendeta katakan tadi, Paulus tetap setia gitu ya dalam pekerjaannya walaupun hidupnya susah. Amin. Kita lanjut ke hari Rabu dengan judul berkhotbah kepada roh-roh di penjara. Wah, ini roh-roh di penjara siapa gitu? Katanya roh-roh itu kembali kepada Sang Pencipta gitu kan ya, nafas hidup. Nah, lalu yang di penjara ini siapa? Pendeta Sony Situmorang boleh bantu kita untuk melihat kisah ini. Baik, berkhotbah kepada roh-roh di penjara. Ini seolah-olah menunjukkan bahwa Kristus berkhotbah kepada roh-roh penjara, atau ada satu dimensi lain yang membuat ada satu fase setelah kematian di mana ada juga jiwa yang bergentayangannya, seolah-olah begitu ya. Saya mau kasih tahu Ivy, Pastoron, dan para pemirsa di rumah, ada kepercayaan di Asia ini bahwa setelah seorang mati maka rohnya itu ada gentayangan. Dia masih bisa menjaga anaknya, masih bisa melihat orang lain. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan mereka semua kembali kepada yang punya khusus rohnya. Lalu bagaimana dengan ini? Coba mungkin Ivy baca paragraf keempat. Oke, juga jika Ya. ayat ini benar-benar mengatakan bahwa Yesus ketika secara fisik berada di dalam kubur turun ke neraka dan berkhotbah kepada orang-orang zaman dahulu yang jahat, mengapa hanya mereka yang mendengar pesannya? Apakah tidak ada orang tersesat lainnya yang terbakar di neraka bersama mereka? Mengapa hanya orang-orang zaman dahulu yang mendengar dia berkhotbah? Oke, itu saya potong di sana, tidak usah lanjutkan. Para pemirsa lanjutkan di bawahnya. Artinya adalah penulis pelajaran Alberto Tim yang 1,5 bulan lalu di Indonesia, yang baru diangkat menjadi ketua BRI Biblical Research Institute, menekankan dengan jelas bahwa 1 Petrus 3 harus kita perhatikan baik-baik, yang dimulai dari ayat 19. Perhatikan, saya akan bacakan ayat 19, dikatakan begini. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, namun jelas kepada siapa? Ayat 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah telah
dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan kotanya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Dengan kata lain, pemirsa harus mengetahui apa maksud ini. Untuk lebih jelasnya kita minta Ivy baca paragraf ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ivy. Kita harus memperhatikan bahwa dalam 1 Petrus 3, roh-roh yang dipenjarakan dari ayat 19 diidentifikasi dalam ayat 20 sebagai orang-orang zaman dahulu yang tidak taat pada zaman Nuh. Istilah roh, bahasa Yunaninya pneuma, digunakan dalam ayat ini dan di tempat lain dalam Perjanjian Baru, mengacu pada orang-orang yang hidup yang dapat mendengar dan menerima undangan keselamatan. Ungkapan dalam penjara jelas tidak mengacu pada penjara harfiah, tetapi penjara dosa di mana sifat manusia yang tidak dilahirkan kembali ditemukan. Penjara dosa. Dan penjara dosa itu tentu kita alami, manusia alami. Bahkan di bagian lain dikatakan, Ivy lanjutkan lagi, khotbah Kristus. Khotbah Kristus kepada orang-orang zaman dahulu yang tidak mau bertobat dilakukan melalui Nuh yang secara ilahi diinstruksikan oleh Allah dan menjadi pemberita kebenaran bagi orang-orang sezamannya. Oke, cukup. Artinya para penulis sudah mengetahui kenapa sampai Petrus menulis ini. Ingat, satu lagi sedikit, buku Petrus merupakan satu tulisan yang sifatnya apa? Menerangkan apa yang terjadi mengenai iman kepada orang-orang Kristen modern pada zaman itu. Sebabnya dalam buku Petrus ini pun dia banyak ceritakan hal-hal yang lain. Kalau saudara ingat bahwa mengenai iman, pengharapan, kasih, Petrus juga membahas. Lalu Kristus sebagai teladan yang sudah kita tahu dia juga bahas. Bahkan tulisan Yohanes dalam Gembalakan Kawan Domba-Dombaku dia bahas juga. Artinya Pak, supaya kita semua mengerti, bahkan nubuatan pun Petrus bahas. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pendeta Roni Pandambunan, karena waktunya makin singkat, kita langsung ke hari Kamis saja karena ada persamaannya gitu ya, dengan judul Jiwa-Jiwa di Bawah Mesbah. Sepertinya ada kesannya ada kehidupan setelah kematian dan kita masih bisa bertobat di kehidupan tersebut gitu ya, karena masih mau diserahkan dalam mesbah dan lain-lain. Jadi apa maksudnya? Boleh dilanjutkan jiwa-jiwa di bawah mesbah ini dan juga dihubungkan kepada pelajaran yang tadi pendeta. Silakan. Baik, terima kasih Ivy. Ya, jadi memang kembali bahwa bagian-bagian yang seringkali disalah mengerti sesungguhnya tidak seperti yang dibicarakan atau dipercaya oleh banyak orang. Ya. Kalau kita melihat konteks jiwa-jiwa yang berteriak minta keadilan dalam Wahyu 6 ayat 9 ini, maka kita menyelidiki secara lebih dalam, ini tidak sedang berbicara mengenai sesaat setelah orang itu meninggal, kemudian dia bebas untuk menuntut keadilan atau berteriak, jiwanya masih hidup. Tidak seperti itu, kembali lagi. Hal ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang ada sebelumnya di dalam firman Tuhan. Nah, jiwa-jiwa para martir yang menuntut keadilan di bawah mesbah korban pembakaran ini tidak mengacu kepada jiwa-jiwa secara harfiah. Kembali lagi ya, tidak mengacu kepada jiwa-jiwa harfiah, tetapi adalah simbol dari orang-orang yang telah menjadi martir karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Diberikan contoh di dalam pelajaran kita dalam Kejadian pasal 4 ayat 10, di situ kita dapati darah Habel disebutkan berteriak. Iya. Ya, tentunya tidak ada darah yang berteriak. Ya, tapi ini adalah simbol untuk menuntut keadilan. Demikian juga dengan apa yang kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Dan kalau kita selidiki satu persatu, maka kita akan menemukan bahwa ini adalah simbol dari orang-orang yang telah menjadi martir, ya, yang mati syahid oleh karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Demikian, Ivy. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi selalu ada makna di balik dari kisah tersebut yang bisa kita dapatkan ketika kita melihat konteks seperti itu ya. Dan di sini konteksnya adalah keadilan yang akan tetap menjadi umat-umat Tuhan yang setia pada akhirnya walaupun sudah mati gitu ya, selama hidup belum mendapatkan keadilan tersebut. Nah, untuk menyimpulkan kita sudah berada di akhir, jadi kita sudah melihat berbagai tips yang bisa kita lakukan ketika kita melihat suatu kebenaran yang sepertinya bertentangan. Yang pertama, kita harus selidiki apakah itu harfiah atau simbolis gitu ya, dan kita bisa
lihat itu dari konteksnya. Yang kedua, kita harus melihat Alkitab secara keseluruhan. Oleh karena itu kita harus cross-check gitu ya, ke Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, versi-versi ceritanya di kitab yang lain, ataupun ada keywords gitu ya. Kalau disebutkan Musa, coba lihat Musa, terjemahan, dan juga timing. Dan juga yang ketiga, kita konfirmasi tentunya dengan para pendeta ataupun orang-orang yang kita percaya bisa menjelaskan maksud dari firman Tuhan tersebut. Sebagai konklusi dari pendeta sekalian, bagaimana gitu ya kita menghadapi pertentangan-pertentangan yang di masa depan mungkin akan ada. Apa yang bisa kita lakukan seperti itu? Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu? Baik, kembali ke tadi sudah sempat dikutip Pastor Roni, sola scriptura, back to the Bible ya. Jadi kembali ke Alkitab. Dan sehubungan dengan konsep kita pada pekan ini, saya ingin katakan kepada para pemirsa bahwa surga bukan tempat orang balas dendam. Surga bukan tempat orang menangis. Surga bukan tempat orang merawat anak yang sedang hidup di dunia. Dan surga bukan tempat di mana orang berteriak ataupun menderita. Tapi surga merupakan akhir dari apa? Tujuan hidup manusia yang beragama, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Itu sebabnya ketika penulis pelajaran menggambarkan atau membahas mengenai kematian yang ditulis di dalam pembahasan kita ini, maka perlu kita ingat Alkitab mempunyai dua terjemahan, atau saya katakan dua fokus. Ada yang simbolis, ada juga yang harafiah. Simbolis artinya hanya sebagai lambang atau simbol, harafiah atau nyata, benar terjadi. Bahkan saya ingin katakan satu lagi bahwa penulis Lukas, kemudian Rasul Paulus, Petrus, bahkan semua ini dengan jelas mengatakan bahwa mati adalah mati. Yang ketika seorang mati, tubuh kembali ke tanah seperti nama artinya, kemudian roh kembali kepada yang punya, dan itu tidak ada kehidupan yang lain. Tapi kehidupan yang sebenarnya akan terjadi ketika mereka semua akan dibawa ke surga. Maka mereka akan boleh melihat betapa besarnya Tuhan itu. Dan apa yang kita pelajari pada pekan ini nyata sekali kita akan rasakan di surga. Syarat cuma satu apa? Saudara semua, para pemirsa, hadirlah di surga nantinya. Melalui apa? Hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Sekarang sampai dia datang. Terima kasih, itu dari saya, Ivy. Amin. Semoga ini menjadi motivasi buat kita untuk terus belajar gitu ya dari minggu ke minggu, sola scriptura, dan juga untuk membuat kita lebih kuat dalam keimanan kita supaya setia dan bisa hadir di surga. Pendeta Panembunan, bagaimana dengan kesimpulan pendeta? Ya, terima kasih Ivy. Saya melihat bahwa hal yang penting untuk dipahami, 5 teks yang kita sudah selidiki bersama, yang kita pelajari, seolah-olah menyiratkan bahwa ada jiwa yang tidak berkematian. Tidak berkematian, artinya ada jiwa yang tidak mati-mati. Namun, setelah kita menyelidiki teks-teks ini dan mempelajari konteksnya, maka ternyata kita dapati bahwa ayat-ayat tersebut mengajarkan kita bahwa kematian adalah keadaan tidak tahu apa-apa sampai kebangkitan. Dan saya mau simpulkan bahwa dari teks-teks ini tidak ada kebakaan jiwa bagi orang yang mati. Karena sudah jelas bahwa kematian adalah keadaan tidak tahu apa-apa sampai hari kebangkitan. Jadi, mari kita gunakan teks-teks Alkitab ini dengan baik, kita pelajari dengan doa, sehingga kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, dan bahwa pengharapan kita ada di dalam Yesus Kristus, yang memberikan kepada kita hidup yang kekal. Demikian. Amin. Terima kasih. Saya rasa juga mungkin pemirsa memiliki banyak pertanyaan yang belum dipuaskan gitu ya. Jadi silahkan diberikan komen di bawah, kami akan menanggapinya di episode yang mendatang. Tapi ada satu pertanyaan yang akan kami tanggapi sekarang juga dari episode yang lalu, datang dari akun Lena Tampenawas. Ini merupakan seorang oma. Oma berkata, oma sekarang sudah sendiri karena opa sudah terlebih dahulu beristirahat. Mau bertanya, kalau nanti hidup yang kekal di surga, apakah oma bisa mengenali opa? Karena oma sekarang melanjutkan pelayanan opa
Opa di gereja untuk membawa jiwa-jiwa yang rindu akan kebenaran. Boleh Pendeta Sony terlebih dahulu menanggapi, baru Pendeta Pandambunan akan menyambung. Baik, ketika Oma bertanya apakah kita mengenali orang-orang yang kita kasihi, saya mau katakan menurut Alkitab kita akan mengenal. Bahkan saya beri contoh contohnya ingat ya, ketika zaman Yesus, Petrus, murid yang mengkhianati Yesus, pernah diajak Yesus untuk berdoa ke gunung. Dia melihat ada figuratif ketika dia mengenali melihat Musa dan Elia dalam roh kemuliaan di mana? Di gunung. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa mereka bisa mengenal? Kalau mereka masih manusia yang fana. Jadi ketika bicara mengenal Oma, maka saya percaya, iman saya mengatakan kita akan mengenal orang yang kita kasihi ketika di sorga. Saya masih ingat bahwa ketika sampai di sorga, apa yang disempurnakan Ivy? Tubuh fana ini yang disempurnakan. Tapi tabiat, karakter adalah tabiat kita tabiat dan karakter yang serupa seperti Kristus akan kita bawa ke sorga. Jadi kita ditanya apa kita akan mengenal, saya imani kita akan mengenal. Bagaimana Pastor Roni? Silakan ditambahkan. Terima kasih. Saya ingin membaca satu ayat dalam Alkitab. Di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang kedua. 1 Yohanes 3 ayatnya yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Tadi Pendeta Sony juga sudah sampaikan bahwa sebagaimana Musa dan Elia bisa dikenal, demikian juga kita akan saling mengenal. Tentu Oma bisa mengenal Opa yang ada kalau setia, sama-sama percaya kepada Yesus, melakukan apa yang Tuhan ajarkan, menuruti perintahnya, memiliki iman di dalam Yesus, maka tentu pasti akan bertemu dan akan saling mengenal seperti kita mengenal Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Demikian. Terima kasih Pendeta. Saya rasa ini pertanyaan bukan hanya pertanyaan dari Oma Lena, tapi juga merupakan pengharapan kita semua gitu ya. Karena pasti ada sosok-sosok yang kita rindukan untuk suatu saat bertemu kembali di surga. Kita akan menutup, saya minta kesediaan Pendeta Sony Situmorang untuk berdoa bagi kita sekalian. Kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan untuk pelajaran sekolah Sabat yang indah, di mana konsep kematian dan kehidupan kekal kami boleh mengerti. Terima kasih karena Kau telah memberkati hamba-Mu, Pendeta Pandambunan, Ivy, dan juga Daniel di belakang layar. Demikian juga para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Berkati mereka Tuhan, berikan pemahaman yang baik, dan curahkan Roh Kudus Tuhan atas hati, diri, dan juga hidup mereka. Sehingga kami semua akan mengerti bagaimana rencana Allah telah menjadi blueprint dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan oleh karena berkat pada keluarga kami, kehidupan kami, dan juga pekerjaan kami, dan semua yang kami alami hingga pada saat ini. Dengarkan doa kami yang sangat sederhana ini, dan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih dan puji Tuhan untuk pelayanan Pendeta Roni Pandambunan dan juga Pendeta Sony Situmorang. Dan pemirsa silakan dilanjutkan di UKSS masing-masing. Pertanyaan yang ada didiskusikan bersama. Kalaupun ada yang belum terjawab, boleh diberikan kepada kami di kolom di bawah. Kami akan tunggu salam dan juga pertanyaan untuk interaksi mingguan kita. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan mendatang, kita akan membahas satu topik yang tidak kalah menarik mengenai neraka. Tuhan memberkati kita semua.